Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini mempunyai banyak keinginan. Pengen sukses, pengen banyak uang, pengen beli ini, pengen beli itu, macam-macam keinginan kita. Sehingga akhirnya kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Yang mana kesibukan urusan dunia tersebut kita melupakan kehidupan akhirat. Lalu bagaimana kita kalau sibuk dengan urusan dunia yang didorong dengan banyak keinginan sampai kita melupakan urusan akhirat? Ini dia jawabannya. Ada penjelasan di dalam kitab Nashaihul Ibad seperti ini. Yuk kita lihat penjelasannya di dalam kitab Nashaihul Ibad. Jadi mungkin pada video kali ini ada yang berbeda. Jadi untuk video kali ini saya coba menggunakan makna secara bahasa Jawa dan insya Allah secara penjelasan menggunakan bahasa Indonesia. Yuk kita simak saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man bid dunyahu ishtawal qad garrahu tulul amal. Jaman heh wong bidunyahu kelawan dunyane si wong istaghol kang ketungkul ia siman qad gorro teman-teman nipu ho ing siman tulul amal apa dawane pengangen-angen. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Yaman bidunyahu istagol, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Qad gharrahu tulul amal. Sungguh dia tertipu oleh angan-angan panjangnya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kita yang disibukkan dengan dunia kita, entah itu sibuk bisnis, entah itu sibuk kerja, entah itu sibuk apalah, intinya kesibukan yang bersifat duniawi. Qad gharrahu tulul amal. Kita banyak keinginan, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen sukses, pengen banyak uang, pengen macam-macam dah. Itu sebenarnya qad gharra, kita itu telah tertipu. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau keinginan-keinginan kita tentang urusan-urusan dunia, terus kita melupakan kehidupan kita di akhirat, sehingga kita melupakan kewajiban kita sampai meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, mengejar urusan dunia terus, itu sebenarnya kita itu tertipu. Kenapa tertipu? Hatta dana minhul ajal, sehingga parek minhu saking suwong al ajal apa ajal. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Kenapa kita tertipu? Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bertambah,
ajal bukan menjauh dengan kita, tapi ajal semakin mendekati kita. Kita umur bertambah, maka ajal semakin dekat dengan kita. Jadi kalau kesibukan kita sampai kita melupakan urusan-urusan akhirat, itu pada hakikatnya kita tertipu. Karena apa? Karena ajal bukan menjauh dengan kita, tapi semakin mendekati kita. Awalam yazal fi ghaflatin atau ora lingsir ya siman fi ghaflatin ing dalem ghaflah kelalaian. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, atau kita tak henti-hentinya dalam kelalaian, itu juga sama. Pada hakikatnya kita tertipu. Kenapa? Jawabannya sama. Hatta dana minhul ajal. Padahal setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun berganti, itu ajal bukan menjauh dengan kita, tapi ajal semakin dekat dengan kita. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi intinya, kalau kesibukan dunia sampai kita melupakan urusan akhirat, kita tertipu. Atau kita selalu dalam kelalaian, itu juga tertipu. Masya Allah. Al-mautu ya'ti baghtatan. Al-mautu utai maut utai mati ya'ti iku teka iya mati baghtatan hale kaget. Wa qabru sundukul amal. Lan utai kubur iku petine amal. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Kematian itu tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Malaikat Ijrail tidak pernah memberitahu kepada kita kapan akan datang. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kuburan itu adalah petiknya amal. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Maka karena kematian ini datangnya secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu kapan akan datangnya ajal. Kita seharusnya mempersiapkan diri. Karena apa? Karena kuburan itu adalah petiknya amal. Jadi intinya, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita bawa nanti di alam kubur. Kalau kita di dunia ini bagus, insya Allah nanti di kuburan pun akan bagus. Tapi kalau di dunia ini kita jelek, kita khawatir nanti di kuburan kita lebih jelek. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Isbir sabara sira ala ahwaliha ing atase pirang-pirang pekewuh dunya. La mauta orana kematian iku maujud illa bil ajal angin kelawan ajal. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita di dunia ini, walaupun susahnya kayak apa, walaupun miskinnya kayak apa, kita tetap harus bersabar. Karena apa? La mauta illa bil ajal. Sebab tiada kematian kecuali dengan telah datang ajal. Jadi walaupun hidup miskin, hidup susah, kalau ajalnya belum datang, itu tidak akan mati. Atau kita dikasih penyakit, bersabar dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita. Jadi walaupun sakitnya kayak apa,
kita itu tidak akan mati kecuali memang sudah datang ajal. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesibuk apapun kita di dunia ini, jangan sampai lupa bahwa ajal semakin dekat dengan kita. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, dan juga kita jangan sampai lalai, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita seperti sholat dan ibadah yang lainnya. Karena apa? Karena ajal bukan menjauh dengan kita, ajal semakin dekat dengan kita. Yang selanjutnya, apapun yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, tetaplah kita bersabar. Karena kematian datangnya dengan ajal, bukan dengan kemiskinan ataupun dengan ujian-ujian lainnya. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Sebelum akhirul kalam, yuk kita baca dulu siirannya. Ya man bidunyahu ishtaghal qad garrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.